Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Yekti Home Sapir. Nah, salam sehat semuanya, sekeluarga, sahabat Yekti Home Sapir di mana saja berada. Nah, terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudah menonton dari daerah negara lain, Amerika, terus Belanda, Inggris, India, Singapura, Malaysia, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan. Semoga ilmu-ilmu yang dibagikan ini bermanfaat dalam memilih properti impian Anda. Ya, partner terpercaya, wujudkan impian Anda. Home Sapir. Nah, kali ini kita akan membahas 7 tips dalam membeli rumah idaman. Nah, tentunya sahabat-sahabat semua pernah dong mencari rumah, kemudian dengan beberapa pengalamannya. Nah, kali ini kita akan bahas untuk para pemula. Mari kita mulai sebelum yang satu ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombolnya untuk mengikuti video selanjutnya. Tips berikutnya adalah fasilitas. Fasilitas itu penting sekali. Kenapa? Karena dengan adanya fasilitas itu memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Contoh yang pertama, fasilitas pendidikan. Pada saat anak-anak kita mau sekolah, itu ada jenjang dari prasekolah, kemudian TK, SD, SMA, sampai kuliah. Nah, kalau sudah ada itu sekolah-sekolahnya, berarti kita lebih nyaman. Jadi semuanya bisa dijangkau dengan waktu sebentar, tidak usah menunggu lama untuk ke tempat sekolah, ke tempat pendidikan. Nah, itu jadi pilihan. Kemudian fasilitas perbelanjaan. Beberapa tempat sekarang ini ada fasilitas perbelanjaan kecil seperti minimart, Indomart, Alfamart, kemudian 411 Mart, 212 Mart, kemudian ada mart-mart yang lain yang baru. Nah, itu bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain mart-mart, di situ juga ada toko-toko di kampung yang kecil-kecil, ada toko di dalam perumahan. Itu juga penting karena kita memerlukan bahan pokok, gas, air itu ada di perumahan, jadi gampang. Bisa dibayangin kan kalau kita habis gasnya, kemudian mau nyari nggak ada pilihan. Biasanya cuma ada di toko satu. Kalau di lingkungan itu banyak, contohnya di daerah Melati Mas Residen ya. Melati Mas Residen itu sepanjang jalan itu ada Alfamart, Alfamidi, kemudian Indomart, itu ada 5 minimart, dan di dalamnya ada toko-toko rumah yang dijadikan toko di garasinya. Nah, itu sangat membantu. Jadi kalau nggak ada di satu, ada lagi tempat lain. Kemudian ada lagi di depannya itu ada Giant Villa Melati Mas. Nah, di situ juga mau belanja dekat, jadi Melati Mas juga bisa pilihan. Dan daerah BSD juga ada Giant, ada Ion Mall. Nah, kemudian ada juga BSD Plaza, di situ ada Superindo, bisa belanja di sana. Ada juga ITC yang tempat BSD ya,
Itu ada tempat perbelanjaan yang lengkap untuk fashion, kemudian ada Carrefour di dalamnya, kemudian ada kalau jual beli mobil biasanya suka ada juga di sana yang menjual untuk pameran gitu. Dan itu penting buat kita. Nah, selain perbelanjaan yang modern, juga ada pasar. Kalau di BSD pasar modern. Nah, kalau di daerah Melati biasanya bisa ke pasar modern, bisa ke Geraha Raya. Di sana ada pasar segar ya, pasar segar di Geraha Raya. Nah, kemudian ada pasar Bengkok. Kemudian kalau ke Alam Sutra ada pasar juga. Yang pasar modernnya di Alam Sutra. Kalau di Gading Serpong ada pasar modern Paramon. Ini juga ada di situ ada ruko-rukonya, kemudian ada kios-kios yang di dalamnya ada. Kalau mau membeli ruko ada di atas. Ruko PMP 1 miliaran. Yang itu bisa menjadi salah satu pilihan ya kalau mau membuka usaha. Nah, ada juga Mall Sumarekon. Nah, ini lengkap sekali. Jadi kalau kotanya sudah mandiri pasti dengan fasilitas yang lengkap. Jadi selayaknya sebuah kota, huniannya sudah hidup, kemudian di situ juga sudah ada hotel berbintang 4, 3, 5 ya. Itu kalau di Gading Serpong selain perbelanjaan juga ada fasilitas hotel. Jadi kalau ada saudara kita, rumah kita kecil, terus cukupnya untuk ya satu keluarga kita aja gitu ya, satu keluarga kita, maka bisa juga diinapkan di hotel, atau klien kita bisa menginap di hotel, dan itu harganya terjangkau. Hotel-hotelnya Hotel Artria, Hotel Fave, kemudian banyak hotel ya, sepanjang jalan juga banyak hotel. Itu juga jadi pilihan. Selain hotel, perbelanjaan, kemudian pendidikan. Kemudian fasilitas peribadatan. Fasilitas peribadatan ini penting buat kita, adanya gereja, masjid, vihara, atau tempat-tempat lain yang digunakan untuk beribadah. Nah, kenapa? Karena pada saat kita mau beribadah, contohnya muslim, 5 waktu, kan wajib ke masjid. Maka perlunya masjid atau musola di dekat perumahan tersebut menjadi salah satu pilihan, karena kewajibannya untuk beribadat. Nah, kalau agama lain, Kristen, ya mau ke gereja juga ada gitu. Contohnya di Gading Serpong itu ada, di ruko-ruko juga ada gereja ya. Terus kemudian ada gereja yang besar, yang Basilea itu yang kemarin sempat terbakar. Nah, itu juga ada gerejanya. Nah, terus kalau di BSD juga ada gereja, itu jadi pilihan. Masjid, ada masjid yang besar namanya Masjid Asy-Syarif di BSD, ya, Sinar Maslen ya. Dan di setiap perumahan juga ada masjid-masjid. Contohnya di Foresta ada masjid. Kemudian di perumahan-perumahan lain di Kencana Loka juga ada masjid Hakim ya. Terus ada masjid-masjid lain di Nusa Loka itu. Kemudian ada juga di Sevilla itu juga ada. Jadi di dalam perumahan-perumahan itu ada. Ada lagi di perumahan yang di Latinos. Di situ ada tempat peribadatan namanya Aqsa. Masjid Aqsa. Nah, itu bisa juga. Jadi bisa menjadi pilihan bapak dan ibu. Dan kemudian fasilitas untuk jalanan dan parkir. Jadi ada jalanan dan parkir itu penting ya. Kalau jalanannya lebar-lebar, nah berarti parkirnya nggak susah kan? Nah, fasilitas ini juga menjangkau lebih mudah ke tol, menjangkau lebih mudah ke kereta api, dan
transportasi publik lainnya, sehingga kalau bekerja lebih mudah dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Contohnya kalau di Rawabuntu itu kan ada stasiun Rawabuntu daerah Sinar Maslen ya, BSD CT itu ada. Jadi kita bisa ke sana. Kalau di daerah Banjarwijaya, Taman Royal bisa ke daerah Tanah Tinggi ya, Tanah Tinggi atau ke pusat kotanya. Kota Lama juga ada kereta api. Itu kalau mau memilih beberapa perumahan-perumahan yang dengan fasilitas terjangkau. Nah, sekarang ini semua perumahan-perumahan itu untuk fasilitas jalan ini penting banget. Beberapa row jalan itu 32 meter, itu kan row jalan untuk provinsi. Nah, beberapa perumahan sekarang membuat row jalan yang besar, seperti di Citra Majalaya yang baru itu juga membuat row jalan yang besar. Ada juga di daerah di dalam perumahan Nara Village yang konsep rumah sehat itu ada jalanannya lebarnya 9 meter. Nah, cukup lebar kan? Jadi kalau mau parkir nggak berebut dengan yang lain, itu perlu diperhatikan juga fasilitasnya. Dan fasilitas yang lain adalah clubhouse. Biasanya kan ada, kita perlu untuk clubhouse itu di dalamnya ada kolam berenang anak-anak dan kolam berenang dewasa, kemudian ada tempat games, kemudian ada tempat juga untuk basket, kemudian ada jalan setapak untuk lari-lari. Ya, fasilitas rumah sakit. Fasilitas rumah sakit itu diperlukan pada saat kita sakit. Itu menuju ke rumah sakit lebih dekat, menuju ke puskesmas lebih dekat, ke klinik juga lebih dekat. Itu perhatikan dulu tempat-tempatnya ada rumah sakit enggak di sekitarnya, sehingga menghemat waktu kita. Contohnya kalau saya dulu belum ada rumah sakit besar, sehingga saya harus dari Tangerang Selatan menuju ke Jakarta, rumah sakit ibu dan anak harapan kita. Nah, itu kan memerlukan waktu dan tenaga ya. Nah, saya kalau mengantar anak itu untuk berobat itu, atau saya sendiri berobat untuk kehamilan waktu itu ke rumah sakit Pelni atau rumah sakit ibu dan anak harapan kita, taksinya aja 32.000, bolak-balik udah 64.000. Nah, itu juga harus diperhatikan ya, karena akses jalan dan kemudian tempat untuk berobat itu harusnya dekat dengan rumah kita. Kemudian fasilitas komersial. Dengan adanya fasilitas komersial seperti ruko-ruko, kemudian tempat rumah makan, kuliner, itu bisa menunjang gaya hidup modern. Contohnya ibu rumah tangga pulang dari kerja suami terus nggak ada makanan. Nah, dengan adanya beberapa tempat kuliner yang rasanya enak dan murah, sehat, nah kita tinggal telepon, kemudian bisa dihidangkan di rumah. Atau pengennya warteg, nah, itu bisa juga. Tapi gaya hidupnya gaya hidup warteg. Nah, tinggal gaya hidup kita mau gaya hidup modern atau gaya hidup yang lain. Itu penting banget ya. Jadi keberadaan seperti kalau di daerah BSD ya, Sinar Maslen, Sepanjang Jalan, itu kalau yang di The Breeze itu ada beberapa makanan-makanan yang tinggal pilih. Di Mall SMS itu ada makanan murah, di pasar Simpansa ya, kemudian pasar modern Paramount, PMP Paramount juga ada makanan tinggal pilih. Kemudian ada juga area yang di dekatnya Ruko Alicante dan Giant, antara itu di sebelahnya Universitas UMN. Nah, itu ada gaya hidup modern seperti Pizza Hut, KFC, dan makanan-makanan fast food lainnya. Itu banyak. Nah, itu menjadikan kayak wisata kuliner ya, mau nyari apa itu. Di depannya Mall SMS juga ada
Abubah. Nah itu saya suka itu. Padahal dulu kalau kita mau ke Abubah kan harus ke daerah Jakarta Selatan ya, tempatnya di pinggiran gitu. Nah sekarang sudah modern itu, enak sekali. Nah itu penting banget, mau bergaya modern, sehat, dan nikmat. Silakan subscribe dan tekan tombolnya. Fasilitas yang lengkap itu meningkatkan nilai jual tempat hunian kita. Contohnya waktu membeli rumah zaman dulu, real estate tipe kecil itu masih harga 55 juta, 54 juta cash ya. Kalau sekarang harganya sudah 800-an juta. Nah, kalau yang sudah direnovasi harganya bisa lebih mahal lagi. Nah, itu nilai jual mesti ada karena fasilitas itu mempengaruhi. Nah, begitulah tips membeli rumah idaman. Nah, di situ sudah ada syarat-syaratnya, ada 7 tips. Semoga berguna tips ini sehingga dengan memiliki rumah idaman kita bisa menghemat waktu, tenaga, biaya yang ada dengan dilengkapi fasilitas yang lengkap dan keamanan dan kenyamanan. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like jempolnya, dan share kepada teman-teman ke sosmed, Facebook, kemudian IG, dan sosmed yang lain, Twitter, boleh. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Pembelian unit hubungi 0816719998. Dan untuk subscribe, kemudian like, kemudian komen positif, ya, dan sebarkan, boleh dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berinvestasi, ikuti training broker properti jika ingin memasarkan.